absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk sekarang? Kenapa? Ya. Anak-anak, siapa yang belajar tadi malam? Sudah belajar apa belum? Masih ingat pertemuan kemarin kita membahas apa? Ya, pertemuan kemarin kita sudah membahas letak dan luas Indonesia. Nah, materi yang sebelum lanjut ke materi yang sekarang, buku paketnya ya. Halaman 22 tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, jika sudah dibuka, semua yang tidak diperlukan, alat-alat yang tidak diperlukan tolong dimasukkan dulu ya. Sekarang kita akan membahas tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Nah, intelligence of natural resources. Sumber daya alam. Ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Nah, natural resources are an material found by humans in nature that can be used for the benefit of his life. Sumber daya alam adalah sumber daya alam yang ditemukan di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. This material can be inanimate object or living object that are on earth and can be intelligent by human. Nah, bahan tersebut bisa berupa benda mati, benda hidup yang ditemukan di bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, coba kita lihat di sekitar keliling kita. Kita banyak loh, tanpa kita sadari, kita banyak memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Contohnya, ayo siapa yang tahu contohnya kalau kita sudah memanfaatkan sumber daya alam? Ayo angkat tangannya. Nah, contohnya yang pertama adalah ikan. Kita sering kan makan ikan. Nah, ikan itu kan berasal dari laut, sungai, danau. Nah, itu adalah salah satu contoh kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, contoh yang kedua, ayo siapa yang bisa contohnya yang kedua? Barusan kan sudah Bu Guru kasih contoh. Nah, contoh yang kedua adalah kendaraan. Kendaraan yang kita gunakan, entah itu ke pasar, ke mall, ke sekolah, itu kan berasal dari logam, yang dimana itu adalah hasil tambang. Nah, sekali lagi contohnya, contoh yang ketiga adalah baju. Baju yang kita pakai sekarang ini, seperti buku yang kita pakai ini, jas, seragam, kerudung, sepatu, itu kan bahannya dari kain, dimana kain itu berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Nah, itulah contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia yang dapat kita manfaatkan sehari-harinya. Apakah kalian sudah mengerti sumber daya alam itu apa? Selanjutnya, kita akan belajar pengelompokan sumber daya alam. The grouping of natural resources is the life in inventory. Jadi, pengelompokan sumber daya alam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, natural resource based on its recovery. Sumber daya alam berdasarkan pemulihannya. Yang kedua, natural resource based on its type. 3. Nah, yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Lalu yang ketiga, natural resource based on its habitat, yaitu sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Nah, saya akan jelaskan yang pertama dulu. Sumber daya alam berdasarkan pemulihannya. Ayo, ada yang tahu? Ada berapa pengelompokan sumber daya alam yang tadi Ibu sebutkan?
Nah, bagus. Sumber daya alam yang pertama, pengelompokan sumber daya alam yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan pemulihannya. Itu dibagi menjadi dua lagi. Ayo, siapa yang tahu? Anak-anak, sumber daya alam berdasarkan pemulihannya ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, natural resource that can be renewed, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, natural resource that cannot be renewed are natural, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah, ayo ada yang tahu apa arti dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedianya kembali dalam waktu yang sangat cepat dan tidak cepat habis. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Resource then can be acquired again in a fast time and not a quickly run out. Contohnya adalah seperti air, udara, itu. Nah, kita meskipun memasak setiap hari, mandi setiap hari, mencuci baju setiap hari, itu kan air tidak akan cepat habis dan waktunya itu sangat cepat dalam tersedianya kembali. Nah, itulah contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, natural resource that cannot be renewed are sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Resource whose formation has been first yellow, slow, and the amounts in relatively fixed because in antilism so that sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang pembentukannya relatif sangat lambat, bahkan mencapai jutaan ratusan tahun. Nah, kenapa itu sangat lambat? Tersedianya kembali itu sangat lambat karena itu banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan produksi. Example, petroleum, natural gas, coal, yaitu contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam. Di sini kan sudah ditampilkan gambarnya bahwa di sini banyak orang-orang yang memanfaatkan batu bara sebagai bahan produksi dan juga minyak bumi. Karena seringnya dimanfaatkan oleh manusia, jadi minyak bumi dan batu bara ini tersedianya itu sangat lambat, bahkan mencapai jutaan atau ratusan tahun untuk tersedianya kembali. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang pembentukannya relatif sangat lambat karena sering dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan produksi. Pengelompokan sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Natural resource based on type, yaitu sumber daya alam ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang tahu siapa? Di sini kan sudah dijelaskan. Ayo, siapa yang tahu? Sumber daya alam yang pertama adalah natural resource biotik, yaitu sumber daya alam biotik. Bisa berupa atau bisa disebut benda hidup. Natural resource biotic or living things are biological resource, yaitu sumber daya alam ini bahan atau materinya itu berupa jasad hidup. Seperti contohnya plants and animal, yaitu contohnya tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan dan hewan itu bisa berkembang dan bertumbuh kan? Nah, itu contohnya. Activities related to natural resources are forestry, animal husbandry, and agriculture and
aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya alam biotik ini seperti peternakan, perkebunan, perikanan, dan lain-lainnya yang berupa benda hidup. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini yang kedua yaitu natural resource abiotic non-living, yaitu sumber daya alam abiotik atau bisa disebut benda mati. Natural resource biotic non-living or non-biological resource, yaitu sumber daya alam ini bahan atau materinya berasal dari benda padat atau benda cair atau bisa disebut dengan non-hayati. Example solid, liquid, gas, yaitu contohnya adalah seperti batu, minyak gas, minyak bumi, dan lain-lainnya, gas alam dan juga itu. Nah, activities related to natural resource are mining of mineral soil, rocks, and oil, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya alam ini adalah seperti pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam, pertambangan batu bara, itu kan berasal dari padat. Nah, itulah contoh-contoh dan aktivitas dari sumber daya alam abiotik ini atau bisa disebut non-hayati atau benda mati. Jadi, sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang tadi, ya, sumber daya alam biotik atau benda hidup atau bisa disebut atau bisa disebut hayati. Dan yang kedua, sumber daya alam bisa disebut non hayati atau benda mati. Nah, itulah pengelompokan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, natural resource based on its habitat, yaitu pengelompokan yang ketiga adalah sumber daya alam adalah sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Nah, ini juga dibagi menjadi dua. Ayo, siapa yang bisa? Dari tadi Bu Guru sudah jelasin. Nah, natural resource based on its habitat, sumber daya alam berdasarkan habitatnya ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, natural resource terrestrial, yaitu sumber daya alam berdasarkan terestrial atau sumber daya alam terestrial yang berasal dari sebuah daratan. Sumber daya alam terestrial atau berhubungan dengan sebuah daratan yaitu natural resource relates to land as land or forest activities of the population, yaitu sumber daya alam ini berhubungan dengan tanah untuk bahan industri untuk aktivitas penduduk. Contohnya seperti membuat keramik, tile, and other industrial material, yaitu seperti membuat keramik, seperti membuat genteng. Di rumahnya kalian itu kan dasarnya itu keramik. Bagi rumahnya yang keramik dan atap rumahnya itu kan terbuat dari tanah liat yang dijadikan genteng. Seperti atap rumah kalian itulah contoh dari sumber daya alam terestrial yang berasal dari sebuah daratan. Yang kedua adalah natural resource